Mommy, Kak Anin, Aurel ke kamar dulu ya. Kayaknya Gira sudah kehausan. Izin Aurel akan pergi untuk menyusui putrinya. Baiklah sayang, ujarnya besar mau ramah. Aurel pun berdiri sambil menggendong putranya. Tuan Yong yang melihatnya pun menegur istrinya. Baby mau kemana? Tanya Tuan Yong. Menyusui Giren. Jawab Aurel malu. Aku suka melihat putriku menyusu. Ujar Tuan Yong. Suka melihat putrimu menyusu atau suka melihat istrimu menyusui? Selakar persilin pada adiknya yang juga telah mencair dinginnya. Dua-duanya. Ayo baby. Jawab Tuan Yong berlalu dari ruang tamu, merangkul Aurel membawanya masuk ke dalam lift menuju lantai 3. Di mana kamarnya berada. Silin, kamu mau kan ibu atur untuk pergi bulan madu bersama dengan Anin? Mommy ya akan mengatur segalanya. Kamu dan Anin hanya perlu menyiapkan fisik dan mental agar kalian lancar membuatkan Mommy cucu lagi. Ucapnya besar mau berbunga-bunga, membayangkan banyaknya cucu yang mengelilinginya. Tentu saja Silin mau, Mom. Jawab persir Silin, terus hanya akan menatap Anin. Aku masih rindu pada anakku, tapi kalian sudah ingin memisahkan kami? Bagaimana kalau Airi dan Silin bulan madu ke Amerika saja? Daddy akan mengurus semuanya. Usul Tuan Besar Aldrich yang belum mau dipisahkan dengan putrinya. Mulai sekarang kalian harus memanggil putriku dengan nama aslinya, Airi. Tambah Tuan Besar Aldrich lagi. Tidak, aku tidak setuju. Kau pasti akan mengganggu mereka memproduksi bayi untukku. Mereka hanya akan pergi berdua tanpa ada yang mengganggu. Nyonya Besar mau berkata dengan suaranya yang nyaring, dengan kedua tangan dipenggangnya. Presdir Silin tersenyum begitu puas dan juga bangga. Dia senang mempunyai mami yang begitu perhatian dan mengerti keinginannya saat ini. Sedangkan Anin hanya menundukkan wajahnya karena malu setengah mati. Siapa yang akan mengganggu? Mereka hanya akan pergi berdua. Aku akan menyiapkan tempat yang sangat romantis untuk mereka berdua. Aku juga ingin punya cucu, bukan kau saja. Jadi jangan takut aku akan mengganggu mereka karena itu tidak akan terjadi. Jawab Tuan Besar Aldrich tidak mau kalah. Sudah lama biarkan Aldrich membawa mereka. Lagi pula Airi juga pasti merindukan rumahnya. Sanggah Tuan Besar mau menyetujui keinginan sahabatnya itu. Apa kau ingin ikut dedimu sayang? Tanya Nyonya Besar mau cemberut. Anin atau Airi tidak menjawab. Dia hanya mengiyakan dengan menganggukkan kepalanya pelan sambil menundukkan wajahnya dalam. Baiklah, pergilah bersama dedimu dan ingat jangan lupa saya ajak Silin untuk buatkan Mom cucu yang banyak. Ucap Nyonya Besar mau bersedih. Sudahlah Mom, mereka juga akan kembali lagi. Lagi pula Mom tidak akan kesepian. Masih ada Aurel dan juga Giren. Bukannya Mom sangat menyukai cucu perempuan? Ucap Tuan Besar mau membujuk istri tercintanya. Iya, Mom setuju kok. Jawab Nyonya Besar mau mengalah. Apa kau juga akan membawa Melilin? Tanya Nyonya Besar mau. Apa kau mau ikut bersamaku, Melin? Kedua orang tuaku sudah meninggal. Setidaknya ikutlah bersamaku demi anak-anak kita. Lebih jauh, dia pasti sangat menginginkan keluarga yang lengkap. Ucap Tuan Besar Aldrich berusaha memujuk Melin untuk yang ke-1000 kalinya. Melin diam. Dia menatap jauh putranya. Ada rasa bersalah di hatinya yang tidak bisa dia bantah. Dan akhirnya dia pun terpaksa meninggiakan demi putranya yang sangat dia sayangi. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaafkanmu, Al. Jawab Melin membuat segarisannya muncul di wajah dingin seorang Tuan Besar Aldrich. Begitu juga dengan Anin atau Airi. Dia tahu bagaimana Ibu Melin sangat baik padanya. Dan dengan senang hati dia juga menerima Ibu Melin untuk menggantikan posisi ibunya. Sedangkan Sekretaris Jauh berusaha menahan senyumannya demi tidak menghilangkan citra misterius dan dingin di wajahnya. Tapi ketahuilah, dia terasa terbang di udara saat ini saking bahagianya. Kamu semangat sekali sayang? Tanya persir Silin pada Airi yang kini sibuk memilah baju-baju yang akan dia bawa untuk pergi bulan madu. Ya, aku juga mau baby. Jawab Airi serius. Kamu serius mau baby, sayang? Tanya persir Silin mengoremasi. Airi mengangguk tanda setuju. Ayo kita buat sekarang. Jawab persir Silin menjadi semangat langsung mendekati istrinya terburu-buru. Sekarang tidak bisa. Lagi pula tadi malam kan sudah. Ujar Airi pelan. Ya tidak apa-apa, semakin sering kita olahraga maka hasilnya akan semakin cepat. Jawab persir Silin yang kini sudah memeluk erat tubuh Airi. Dan mulai melancarkan aksi tangannya yang untuk berkelana kemana-mana. Tidak bisa. Airi dengan nada suaranya mulai meninggi menghentikan paksa tangan nakal suaminya. Kenapa sayang? Tanya persir Silin heran karena istrinya melepaskan paksa pelukannya. Aku sedang datang bulan. Jawab Airi terbata-bata karena malu. What? Dan itu harinya aku akan libur seminggu ke depan? Astaga. Berutuk persir Silin mengacak-acak rambutnya frustasi. Hancur sudah ritual bulan madunya. Bukannya kita pergi akan ke Amerika besok? Tambah persir Silin lagi kesal. Memangnya kenapa?
Lagi pula kita di sana bukan cuma seminggu. Jawab Airi santai. Aku akan libur seminggu sayang. Mungkin libur seminggu hal kecil bagi Airi, tapi tidak bagi suaminya. Peras dirsilin bukan peras dirsilin lagi sih. Lebih tepatnya terong jumbonya yang akan tersisa selama seminggu. Dan itu akan sangat menyakitkan bagi sesosok terong jumbo. Wah, keesokan paginya peras dirsilin terbangun ketika tidak merasakan pelukan hangat sang istri. Mendudukkan dirinya di berbaring, lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Mata si Pici memusatkan pada pintu kamar mandi yang tertutup rapat, dan juga terdengar suara gemericik air di dalamnya. Menandakan ada penghuni di dalamnya. Tumben sekali, biasanya dia mandi pukul 6 pagi. Ini baru pukul 4 pagi sudah ke kamar mandi. Ucap Peras dirsilin heran. Gara-gara darah petaka ternyata. Ucap Peras dirsilin lagi ketika melihat ada darah di selimut istrinya. Peras dirsilin pun segera bangun dan mendekati kamar mandi, bermaksud mengecek keadaan sang istri. Suara pintu yang diketuk. Airi sayang, ucap Peras dirsilin di sela-sela ketukannya. Tidak ada sautan dari dalam sana membuat Peras dirsilin khawatir bukan main. Apalagi mengingat istrinya yang punya nyeri haid yang cukup parah bahkan alergi terhadap obat pereda nyeri. Airi sayang, apakah baik-baik saja sayang? Ucap Peras dirsilin sedikit berteriak. Airnya sudah berada di dalam berusaha menahan nyeri yang kini melandainya. Nyeri yang dia rasakan kini terasa begitu lebih sakit daripada biasanya. Dia juga sedikit heran kenapa datang bulannya datang lebih awal. Namun Airi yang sudah sering mengalami hal ini tampak tidak menghiraukan masalah itu. Airi hanya berpikiran mungkin ini terjadi karena dia pernah mengalami keguguran. Airi sayang, kau sedang apa? Kenapa tidak menyahut? Teriak Peras dirsilin yang kali ini sangat khawatir. Aku tidak apa-apa, hanya sedang membersihkan diri saja. Jawab Airi. Kesal kuat mungkin menormalkan suaranya. Apa masih lama jangan membuatku khawatir sayang? Ujar Peras dirsilin lagi. Tidak apa-apa, sayang tolong ambilkan handuk saja. Ujar Airi meminta tolong karena terburu-buru dia pun melepaskan handuk dan juga pakaiannya. Pakaian luar dada dalam juga kah sayang? Tanya Peras dirsilin jahil. Ya itu juga. Jawab Airi pelan. Itu apa sayang? Tanya Peras dirsilin semakin jahil. Pakaian luar dada dalam. Jawab Airi lagi. Pakaian dalamnya apa saja? Tanya Peras dirsilin berusaha menahan tawa. Tak ada sautan di dalam. Peras dirsilin berpikir Airi merasa malu. Tapi kenyataannya Airi sudah menahan rasa nyeri yang sudah datang setiap kali dia bernapas. Baiklah, aku akan ambilkan. Ucap Peras dirsilin akhirnya lalu mengambilkan semua kebutuhan istrinya. Sebuah dress berwarna pink selutut dengan pakaian dalam berwarna serba merah. Warna yang membuatnya tertantang. Ini sayang, ucap Peras dirsilin berdiri di depan kamar mandi. Airi pun membuka sedikit pintu kamar mandi. Betapa terkejutnya Airi ketika sang suami tiba-tiba mendorong pintu sehingga mereka berdua sama-sama berada di dalam kamar mandi. Beruntung Airi masih memakai pakaiannya. Airi segera menundukkan wajahnya dalam, berusaha tidak memperhatikan wajahnya yang sudah pucat pasi pada sang suami. Peras dirsilin yang awalnya berniat menjahili sang istri, dengan cepat merubah ekspresi wajahnya menjadi terlihat sangat khawatir. Ketika melihat wajah istrinya yang biasanya cerah kini terlihat begitu pucat. Seakan tidak ada darah yang mengalirinya. Sayang, kamu kenapa sayang? Tanya Peras dirsilin langsung mendekati istrinya hingga pakaian yang tadi dibawanya berjatuhan ke lantai kamar mandi yang basah. Aku baik-baik saja. Jawab Airi berkilah. Kau sangat pucat. Ucap Peras dirsilin khawatir dan langsung menggendong Airi. Aku mau mandi dulu. Ujar Airi menolak untuk dibawa ke kamar mandi. Aku yang mandikan. Ucap Peras dirsilin langsung membawa Airi ke dalam bathtub.